Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih kepada Bapak Mariswan MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Elektronika Nasar 2. Kami akan menampilkan sedikit hasil dari PJBL kelompok kami dengan judul rangkaian LabDMR menggunakan IC 55, yaitu dengan anggota kelompok saya sendiri Amanda Putri, yang kedua ada Aura Safira, yang ketiga ada Babila Alfa Putra. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari rangkaian LabDMR menggunakan IC 55 ini, yaitu rangkaian yang berguna untuk mengontrol intensitas cahaya lampu. Yaitu dimer lampu adalah sebuah perangkat yang memungkinkan pengguna untuk mengatur tingkat kecerahan lampu yang diinginkan. Hal ini menciptakan suasana yang berbeda dalam sebuah ruangan, menghemat energi dan memperpanjang umur lampu. IC 55 ini yaitu Integrated Circuit 55 adalah sebuah chip semikonduktor yang sering digunakan dalam elektronika untuk berbagai aplikasi. IC 55 ini adalah jenis timer yang serbaguna dan dapat diatur dengan presisi tinggi. Dalam konteks penggunaannya dalam rangkaian LabDMR, yaitu IC 555 digunakan sebagai pengatur pulsa lebar atau pulse width modulation atau PWM yang untuk mengendalikan tingkat kecerahan lampu. Dengan mengubah lebar pulsa ini, kita dapat mengatur tingkat kecerahan lampu komponen lain seperti transistor yang biasanya digunakan untuk mengontrol daya yang diberikan ke lampu. Dengan demikian, IC 555 ini adalah rangkaian LabDMR yang mengontrol daya yang diberikan ke lampu. Dalam rangkaian LabDMR menggunakan kontrol yang baik terhadap kecerahan lampu yang akan kami rangkai pada rangkaian kami nanti. Selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh Habibila Alfa Putra, yaitu rangkaian LabDMR yang sudah kami buat. Silakan kepada Alfa. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk yang pertama itu berikut ini adalah gambar rangkaiannya. Rangkaian dari materi kami. Lalu selanjutnya itu analisis dari rangkaian kami. Berdasarkan gambar rangkaian tadi, rangkaian ini adalah rangkaian produk saya menggunakan IC NE555. Rangkaian ini bekerja dengan cara mengatur waktu pengisian dan pengosongan kapasitor C1 yang menentukan durasi pulsa output pada pin 3 IC NE555. Durasi pulsa ini kemudian digunakan untuk mengontrol kecerahan lampu melalui transistor tip 1 dan 2. Ketika satu daya dihidupkan, kapasitor C1 mulai diisi melalui resistor R3. Ketika tegangan pada C1 mencapai 2/3 VCC, NE555 beralih ke keadaan mati atau P3 rendah. Ketika NE555 dalam keadaan mati, kapasitor C1 dikosongkan melalui resistor R4. Ketika tegangan pada C1 mencapai 1/3 VCC, NE555 beralih ke keadaan hidup atau P3 tinggi. Langkah 2 hingga 4 diulang secara kontinu, menghasilkan gelombang pulsa persegi pada P3 NE555. Durasi pulsa output pada P3 NE55 ditentukan oleh nilai resistor R1, R2, dan kapasitor C1. Pulsa output dari P3 NE55 digunakan untuk mengontrol transistor tip 122. Transistor tip 122 mengontrol arus yang mengalir ke lampu. Lalu kecerahan lampu ditentukan oleh durasi pulsa output dari P3 NE55. Selanjutnya, sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya, terima kasih kepada Habibila Alfa Putra. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura Safira. Pada Aura Safira Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alat yang digunakan pada rangkaian kami. Yang pertama yaitu IC 55. IC 55 yang umum di pasaran memiliki banyak fungsi, terutama dalam bidang timer, multivibrator stabil, flip-flop, dan selain sebagainya. Yang memanfaatkan IC 55 sebagai saklar sentuh untuk sinyal acuan dengan jari tangan menyentuh layar-layar sentuh. Kedua yaitu transistor NPN. Fungsi yang pertama yaitu sebagai saklar.
dapat mengatur arus listrik dengan cara mengatur arus basisnya. Yang kedua, sebagai pensinyal, NPN dapat digunakan untuk memperkecil sinyal kecil menjadi lebih besar. Yang ketiga yaitu resistor. Fungsi resistor yang pertama, memuat dan melindungi komponen elektronika lainnya dari arus yang terlalu besar. Yang kedua, memastikan pembagi tegangan yang tepat di antara komponen-komponen rangkaian. Yang keempat yaitu kapasitor. Fungsi yang pertama memperlambat arus DC atau arus searah. Yang kedua menyaring dalam sebuah rangkaian power supply. Yang ketiga membangkit frekuensi pada alat osilator. Yang keempat menyimpan arus dan tegangan pada periode tertentu. Kelima menghemat daya listrik. Selanjutnya yaitu LED, potentiometer. Potentiometer digunakan sebagai pembagi arus dan tegangan listrik. Yang kedua pengatur volume dalam peralatan sound system. Yang ketiga sebagai pengatur tone control yang mengatur tinggi rendahnya bass dan treble. Selanjutnya yaitu dioda Zener. Pada produk cahaya lampu, dioda Zener bekerja sebagai pengatur tegangan untuk membatasi tegangan yang mengalir ke lampu. Hal ini membantu mengontrol kecerahan lampu dengan cara memotong kelebihan tegangan. Yang selanjutnya yaitu baterai. Baterai ini bisa dibilang sebagai penghantar listrik ke suatu benda. Sehingga benda yang dialiri dengan arus listrik maka bisa bekerja dengan optimal. Dari proses inilah maka bisa dibilang kalau fungsi baterai sangat penting dalam benda yang punya listrik. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan. Light dimmer merupakan sebuah rangkaian yang digunakan sebagai pengatur nilai supply daya ke lampu. Dengan daya yang dibatasi, maka lampu akan menjadi redup. Rangkaian light dimmer dapat digunakan dalam pengaplikasian skala kecil, contoh seperti penerangan taman, jalan, rumah. Jika untuk skala besar, seperti pada mesin-mesin besar, tidak cocok untuk penggunanya, karena pada penyalaan pertama hasil PWM kurang halus. Rangkaian dimmer ini banyak diaplikasikan pada beban resistif seperti lampu, motor, mesin-mesin peralatan yang mengatur suhu dan kecepatan. Pengaruh variasi nilai potensial terhadap cahaya LED ialah semakin besar nilai potensial, maka semakin terang juga cahaya lampu yang dihasilkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aura Sagira. Itulah hasil dari presentasi proyek PJBL kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.